kita sebagai manusia, kita harus paham dulu kita manusia itu seperti apa. Nah, itu baru kita bisa tahu bagaimana nanti kita healing. Kita lagi rasa sedih, healing artinya kita senang tuh. Jadi berlawanan. Intinya konsepnya harus benar, harus benar ya. Dulu waktu masih sekolah, saya tuh kalau waktu liburan itu biasa saya pakai tuh untuk beda-beda sih. Kadang kalau SD tuh pakai habiskan waktu liburan dengan main dengan teman-teman kompleks. SMP mulai menghabiskan waktu liburan dengan nonton anime. Nah, kalau sudah mau ke SMA itu kadang menghabiskan waktu ke aktivitas-aktivitas di dalam sekolah. Nah, kalau kamu nih waktu sekolah dulu tuh liburan tuh ngapain aja? Waktu sekolah saya dulu sempat sekolah di kampung tuh. Jadi kalau libur itu misalkan hari Minggu tuh, Minggu itu biasanya kita libur tuh kita pergi ke rumahnya tetangga begitu yang karena dulu kan TV terbatas tuh. Jadi Tom pergi ke tetangga per rumah, Tom nonton situ film kartun dari pagi jam 6 kan setengah 7 itu sudah ada film kartun itu yang Tom bilang itu Dragon Ball kan, terus Power Ranger kan. Terus apa lagi waktu itu ada Pokemon, itu pokoknya ada film-film anak-anak dari jam setengah 7 sampai nanti sebelum zuhur. Itu kita nonton di situ. Jadi memang hari Minggu tuh habiskan buat nonton kalau saya dulu waktu masih sekolah. Iya betul. Anak-anak tuh keingat dulu tuh waktu zamannya Indosiar RCTI itu masih. Dulu Indosiar. Jadi betul, memang tuh nonton tuh dari pagi sampai siang itu nonton. Nanti habis itu pulang tidur siang kan, biasa orang tua suruh tidur siang. Baru sore-sore itu pergi main di lapangan, main bola kan, main layang kan, atau pergi ke sawah kan di kampung dulu tuh. Itu waktu sekolah. Dan itu setiap hari begitu? Bukan setiap libur. Maksudnya tiap hari gitu-gitu terus berputar gitu ya? Ya, pokoknya setiap hari Minggu atau ada libur sekolah. Itu sudah aktivitasnya begitu. Siap. Jadi kamu nih, ini kan lagi liburan tuh. Keliburan itu kalau saat sekarang tuh itu ada yang namanya healing. Healing. Kalau dulu kan kita bahasanya liburan lah. Kalau sekarang tuh istilah healing tuh kayak apa ya? Kita yang anak muda tuh lebih deep gitu, lebih dalam gitu. Berkaitan tentang kita terbebas dari tekanan, entah itu stres kerja, stres sekolah selama seminggu. Itu kalau menurut kamu sendiri gimana itu? Kenapa sampai orang tuh butuh healing gitu? Sebenarnya, apalagi kita punya teman-teman yang masih muda-muda ini. Ya sebenarnya memang intinya kita itu ingin sebenarnya tidak mau ada sesuatu yang tidak enak di tubuh diri toh. Nanti perbedaannya itu nanti sesuai dengan usia. Dulu kalau anak-anak kita tidak mau kalau misalkan dia tidak punya mainan, padahal tuh teman-teman tuh punya mainan. Itu kalau anak-anak dulu tuh, atau tidak yang lain dia mungkin beli sesuatu, beli SK atau beli gula-gula kah, yang lain juga yang kita juga pengen kayak begitu tuh. Jadi itu healingnya anak-anak, jadi pengen sesuatu yang dia suka begitu. Kalau tidak punya biasanya dia nangis, stres tuh. Kalau nanti masuk ke usia remaja, nah biasanya itu healingnya itu sudah sesuatu pengen jalan-jalan kemana begitu. Atau mungkin saya dulu tuh healing waktu masih SMP SMA itu main PS. Iya dulu tuh main PS. Kalau sudah depan PS tuh jalan-jalannya tuh main PS. Iya itu sudah enak sekali. Jadi beban tuh sudah rasa. Jadi memang fokus ke permainan itu game. Jadi sudah pikir lagi ada PR kan. Sudah pikir lagi besok mau ujian kan pokoknya. Bahkan itu saya pernah ujian nasional itu kan kalau kita tuh macam stres kan itu. Besok ini ujian nasional, pikiran pokoknya. Itu saya malamnya itu sampai main PS. Itu sampai orang tua itu cari-cari gimana gitu. Bukannya belajar tapi main PS rental. Nah itu healingnya kita dulu. Walaupun sekarang kalau sekarang usia kita ini sudah usia dewasa muda ya, sudah lewati masa-masa remaja,
biasanya itu karena pergaulan juga sih. Kalau kita di kota itu biasanya healing itu pergi nongkrong di mana begitu kan, yang ngopi-ngopi sesuai budget lah. sesuai budget. Pergi ngopi-ngopi di mana kah, tapi jalan-jalan kemana kah. Pokoknya nongkrong sama teman-teman, bisa cerita, bisa apa namanya, bisa kita apa lupa dari kita ini dulu apa aktivitas yang buat kita stres ya, entah itu aktivitas kantor kah atau sekolah kah ya, kalau misalkan kuliah ya, intinya kita punya fokus itu teralihkan jadi fokusnya kita itu ke sesuatu yang membuat kita senang. Nah itu kalau saya lihat fenomenanya seperti itu di anak-anak muda itu. Jadi dia ibaratnya itu mencoba untuk mengalihkan perhatiannya. Tapi sebenarnya konsep healing itu apa namanya, gampangnya begini, macam kalau Inggrisnya kalau kita mau artikan dari itu kan, healing itu bahasa Inggris tuh. Iya. Healing itu bahasa Inggris. Jadi saya penyembuhan. Kalau di game itu darahnya bertambah. Mungkin dari merah ke kuning ke hijau gitu. Pokoknya darahnya kembali full lagi. Jadi istilahnya kekuatannya bertambah. Iya. Itu healing secara arti itu. Jadi kalau kita mau artikan healing seperti itu, seharusnya kalau kita lagi rasa sedih, healing artinya kita senang tuh. Jadi berlawanan. Intinya apa namanya, konsepnya harus benar ya. Jadi jangan sampai kita bilang healing ternyata itu bukan healing. Oh iya. Kan? Jadi, betul. Jadi apa nantinya? Ada itu istilah healing pulang jadi sinting ya. Ya itu kan berarti healingnya tidak sesuai. Jadi kalau kita dalam Islam itu kita belajar terkait ini apa, fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu dikembalikan kepada yang semestinya begitu. Jadi manusia yang aslinya, yang benar-benar kalau kita melakukan aktivitas itu tuh kita memang disebut sebagai manusia. Itu kayak fitrah. Misalkan manusia itu dia pelupa, itu fitrah. Manusia itu dia terbatas, itu fitrah. Jadi manusia itu ciptaan, itu fitrah. Jadi kita harus mengerti dulu kita punya diri tuh. Kita sebagai manusia kita harus paham dulu kita manusia itu seperti apa. Nah itu baru kita bisa tahu bagaimana nanti kita healingnya. Okay. Kalau kita sudah tidak tahu kita maksudnya kita tidak bisa mendefinisikan manusia itu apa, pasti nanti healingnya itu ya tidak sesuai, tidak sesuai. Jadi nanti ibarat kayak begini. Saya pernah dengar tuh semewah-mewahnya akuarium, ya kan? Di situ mungkin ada fasilitas dikasih makan, terus mungkin dalam akuarium itu ada banyak sih punya oksigen, batu-batu karang yang dihias-hias. Pokoknya dihias sebagus mungkin, sebagus apapun dan semahal apapun akuariumnya, ikan yang ditaruh di situ secara fitrah ikan itu, ya, secara habitat tidak akan bahagia ikannya. Oh iya. Ya kan, misalnya walaupun akuariumnya berlapis emas kah, atau situ banyak makanan kah, pasti ikan ini dia secara kejiwaan atau secara mental itu kan dia merasa bukan habitat dia. Iya. Gitu. Jadi dia pasti akan gelisah. Kalau kita mau kasih kembalikan dia secara fitrah, harusnya di mana? Di sungai kah atau di lautan kah? Itu walaupun di laut itu hiasannya tak seindah dengan akuarium, tapi dia merasa itu habitat dia, itu fitrah dia, ya sudah dia senang di situ. Nah kita sekarang mau kembalikan fitrah manusia. Bagaimana fitrahnya itu seperti apa? Apakah yang lingkungannya itu serba ada fasilitasnya, atau semua apa yang diinginkan itu ada? Apakah fitrah manusia seperti itu? Kan tidak. Iya. Intinya manusia ini kebutuhannya itu terpenuhi. Kalau kita belajar kebutuhan dasar manusia itu kan makan, kan? Ini harus terpenuhi. Dan ini sebenarnya proses healing juga. Kalau kita lapar, healingnya apa? Makan. Kan? Nah makan ini kan harus kita harus sesuai dengan ini juga fitrah manusia. Mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh. Kalau kita sembarang makan, ya healingnya nanti justru bahkan
menimbulkan penyakit. Ya. Nah, itu yang tadi dibilang harus mengerti definisi manusia itu sendiri dulu. Kalau kita ngantuk, healingnya apa? Tidur. Kan? Ya, jadi ini sebenarnya konsep dasar sih sebenarnya. Jadi kita harus mendefinisikan konsep dasarnya dulu supaya nanti healingnya kita tepat. Kita bisa menentukan, mengambil keputusan kita ini butuh healing apa sebenarnya. Ya. Kalau kita pengen buang air besar, healingnya apa? Ya, buang. Itu jangan ditahan-tahan. Nah, itu nanti kan kita rasa tenang. Gitu. Kita tidak gelisah lagi, kita tidak merasa ada sesuatu yang membuat kita itu tidak enak, tidak nyaman. Nah, itu healing. Dan itu dia berputar terus, bersirkuler. Jadi berkontinus. Jadi selama kita hidup itu ya begitu healing kita. Nah, kita kalau misalkan merasa stres di lingkungan kerja. Misalkan banyak beban yang diberikan gitu kan. Healingnya seperti apa? Apakah kita meninggalkan pekerjaan itu, atau kita mengerjakan sampai lembur, atau kita nanti ada istilah itu kerja nanti apa istilahnya itu, kerja akhirnya tipes ya. Ya pokoknya kerja gila ya, atau kerja iya kaya tidak. Itu kan nanti guyonan atau orang-orang yang biasa main-main begitu. Iya. Nah, itu seperti apa healing kita sebenarnya? Ya, sebenarnya kita harus mengerti lagi konsepnya, definisinya. Ya, kita kerja buat apa? Gitu. Kita mau kerja di situ untuk apa? Apakah hanya untuk cari uang? Ya. Kalau kita mindsetnya uang saja, ya kita akan terputar dalam lingkaran setan saja sebenarnya. Karena niatnya kita kerja itu sudah sudah tidak benar. Nanti kita kerja itu kalau kita bilang hanya untuk cari uang, itu ya nanti justru akan membuat kita merasa banyak tekanan begitu. Selain banyak tekanan, nanti kita mudah untuk dikendalikan lah, maksudnya diperbudak lah dengan pekerjaan, diperbudak. Jadi itu nanti akan muncul istilahnya tadi, kerja iya kaya tidak gitu tuh. Kerja sudah capek tapi tidak kaya. Ya, itu karena kita tujuannya sudah salah sebenarnya. Padahal kan kalau kita mau menyesuaikan sebagai fitrah manusia, itu kerja untuk apa sih sebenarnya? Iya. Ya, kerja itu untuk apa? Satu, kalau kita yang belum berkeluarga, kerja itu kan nanti kita harus, jadi ujungnya itu kita harus punya tujuan istilahnya tuh. Jadi kalau tujuannya hanya untuk uang, jadi kalau kita uang itu kan sifatnya duniawi tuh. Kalau kita dalam Islam, dunia itu apa? Fitnah tuh. Dunia itu fitnah. Jadi kadang kita berdoa kita terhindar dari fitnah dunia, fitnah dajjal, fitnah wanita, fitnah fitnah yang lain lah ya. Itu ada 4 kalau nggak salah dalam Tahiyatul Akhir atau Zulul Akhir, kita minta perlindungan itu kan fitnah. Jadi kalau kita tujuannya untuk uang saja, untuk dunia saja, ya kita sudah terkena fitnah sebenarnya. Fitnah itu maksudnya kita sudah tertipu. Jadi kita pasti akan merasa gelisah terus. Seberapa besar uang yang kita peroleh, itu pasti kita akan tetap gelisah. Mau digaji 3 juta pasti gelisah, mau digaji 10 juta pasti gelisah, mau digaji 1 miliar pasti gelisah. Karena tujuannya apa? Dunia toh. Jadi makanya banyak, kalau tidak percaya kan, kalau kita lihat fenomena-fenomena itu pejabat-pejabat saya itu contoh. Gajinya berapa? Pasti besar toh. Besar kali. Tapi tetap mereka merasa kurang atau tidak? Kurang karena habis itu mereka korupsi lagi. Nah, itu. Jadi pasti dia kan tidak akan tenang dia. Jadi healingnya pasti ya hanya sebatas mengurangi saja. Maksudnya dia terputar di lingkaran itu saja, tidak menyelesaikan masalah. Kalau menyelesaikan masalah kayak tadi, kalau kita lapar makan selesai, kenyang sudah tidur. Itu berarti memang konsepnya healing tuh kita harus tahu dulu ini tujuannya apa. Iya. Kalau memang kita memang kayak tadi ya, analoginya kalau lapar berarti makan. Iya, itu kan sudah selesai kan. Masalahnya sesuai dengan penyelesaiannya sesuai dengan masalah. Kalau kita lapar kita makan. Kalau kita stres di kerjaan, ya pertama kita harus cari tahu penyebabnya stres dulu.
apakah karena beban kerja atau karena tujuannya. Tapi rata-rata sih kalau saya lihat biasanya sih tujuannya yang keliru. Karena kalau kita kerja dimanapun pasti bebannya pasti ada beban kerja. Cuman beda-beda kan, orang yang memiliki tujuan A dengan orang yang memiliki tujuan B. Kalau kita pernah lihat gambar itu, orang yang sama-sama satu mobil, ya sama-sama punya masalah, maksudnya punya masalah, pasti setiap orang punya masalah. Dan di situ pasti ada dua respon yang berbeda. Ada orang yang misalkan seseorang yang dia suka meninggal, seseorang yang dia cinta itu meninggal dunia, pasti responnya berbeda-beda. Ada yang menangis sampai histeris, pingsan apa segala macam. Ada yang sudah ibaratnya dia sedih tapi tidak terlalu histeris, karena dia tahu konsepnya, semua kita akan meninggal, semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak mengerti konsep tentang itu kan pasti dia akan menangis histeris, pasti bisa sampai dia stres, sampai tidak mau makan, sampai itu kan karena dia tidak menerima kenyataan, karena dia tidak mengerti tentang konsep hidup dan mati. Ya, jadi itulah perbedaan-perbedaan ketika kita respon kita ketika kita tahu dan kita tidak tahu, ketika tujuan kita benar dan tujuan kita salah, pasti responnya akan berbeda. Pasti akan memiliki respon yang berbeda. Dan kembali lagi, kalau misalkan teman-teman yang tempat kerjanya itu bikin sampai dia stres, dia harus introspeksi lagi, dia tujuannya buat apa. Sudah pasti dia stres itu karena pekerjaan, udah pasti. Tapi sekarang tujuannya itu untuk kerja itu untuk apa? Yang benar tuh kita kerja, ya ini kalau tujuannya benar ya, sesuai dengan fitrah manusia kan, kita kerja dapat uang untuk makan, ketika makan kita dapat tenaga lah ya, kita sudah tidak lapar lagi. Dan ketika kondisi kita tidak lapar, itu kita bisa tenang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita tenang beribadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, otomatis kan nanti itu akan membuat kita punya hati tenang juga. Ya pasti itu sudah pasti, karena ya sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu kan, barang siapa yang berzikir kepadaku, hatinya akan menjadi tenang ya. Jadi itu memang sudah fitrah manusia seperti itu. Jadi tujuannya itu harus ke ketenangan tadi, harus sampai ke ketenangan. Tapi kalau dia tidak sampai ke ketenangan, berarti masih tujuan dia itu yang tadi, tujuannya hanya untuk dapat uang, senang-senang. Jadi beda senang sama tenang. Kalau orang senang belum tentu tenang. Mungkin kasusnya tuh beda ketika misalnya orang yang sudah berkeluarga nih kan? Kalau berkeluarga beda lagi. Orang sudah berkeluarga dengan orang yang bekerja tapi belum berkeluarga, yang notabene kayak kita nih yang masih muda, yang istilahnya baru kerja, istilahnya stres sedikit aja langsung butuh healing gitu. Tentu pasti berbeda dengan orang yang sudah punya keluarga, apalagi sudah punya anak ya. Pasti kerjanya pasti karena tujuannya untuk menghidupi keluarganya ya kan. Jadi mau tidak mau dia pasti akan terus berjuang mungkin gitu ya. Akhirnya untuk healingnya sendiri mungkin lebih kepada kayak melihat anaknya tenang gitu, melihat anak-anaknya bisa makan, istrinya bisa membereskan rumahnya dengan baik gitu. Kan buah dari hasilnya bekerja. Akhirnya mungkin healingnya dari bentuk itu ya. Tapi beda gini ketika misalnya kayak kita yang istilahnya belum punya keluarga, anak-anak muda. Kadang tuh ya seperti yang tadi dibilang ya, healingnya mungkin kadang kurang tepat gitu ya, karena kerjanya itu istilahnya mereka menganggap stres, kita menganggapnya stres ya karena tekanan kerja. Akhirnya ya sudahlah, saya healing gitu, jalan kemana, ke Mate Hamadika, senang-senang gitu. Tapi ternyata hari Senin harus kerja lagi gitu, istilahnya kayak macam ya kalau mau dibilang mungkin tidak menyelesaikan ini ya, apa yang dia healingkan gitu ya. Seperti itu. Dan ini terjadi gitu loh Kang di teman-temannya kita gitu ya kan. Sebenarnya penyebabnya tuh kenapa sampai mereka itu sampai tidak tahu gitu. Kalau tadi dibilang karena pertama mereka nggak tahu definisi mereka kerjanya untuk apa, tujuannya kerja mereka itu untuk apa. Ada nggak alasan lain kenapa sampai anak-anak muda terutama yang sekarang gitu healing, tapi healingnya tuh nggak bisa menyelesaikan apa yang mereka rasakan gitu? Iya, satu karena
apa namanya, dia kalau biasanya sih karena ini eh, dia dapat tips itu dari siapa. Nah, informasi itu sumbernya dari mana? Kalau healing itu dia harus begini-begini, itu sumbernya dari mana? Kalau kita yang Muslim kan sudah pasti kan sumbernya dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Itu kan kita bisa ini. Kita dalam Islam itu memang sudah lengkap sekali. Jadi setiap ada permasalahan pasti ada solusinya dalam Islam. Tergantung kita mau atau tidak, atau kita lebih percaya dengan teori-teori yang dari luar Islam, teori-teori yang dibuat oleh mungkin ya ilmuwan menurut mereka atau sains menurut mereka. Tapi kan dalam Islam itu ada sesuatu yang memang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, dan itu kalau kita kerjakan apa namanya, itu akan berdampak positif bagi kita sendiri ya. Misalkan begini, dalam ilmu yang di luar Islam itu banyak terapi-terapi yang disebut dengan supaya kita lebih tenang. Misalkan salah satu contohnya terapinya disebut terapi guided imagery. Dengan teori guided imagery itu kayak kita distraksi supaya kita tidak terfokus dalam masalah yang membuat kita tadi tidak nyaman ya. Jadi itu teknik dilakukan di pasiennya ini disuruh untuk mengingat kejadian atau hal-hal yang membuat dia senang. Ya, misalkan kapan ini apa namanya, apa yang buat kau bahagia. Coba bayangkan pernah ada kejadian apa yang itu buat kau senang sekali. Itu kan teknik distraksi. Jadi mengalihkan perhatian dia, fokus dia. Tetapi tidak menyelesaikan. Nanti kalau dia healing lagi, maksudnya kalau dia stres lagi, dia harus distraksi lagi, stres lagi harus distraksi. Kalau apa namanya, healing yang memang benar-benar itu tepat ya. Jadi ketika dia dapat tadi misalkan sesuatu yang tidak membuat dia nyaman, seharusnya ketika melakukan healing itu masalahnya selesai. Maksudnya selesai, walaupun nanti itu dia mengalami lagi, responnya tidak sebesar ketika pertama kali dia kena masalah itu. Jadi dia sudah bisa sudah bisa antisipasi duluan. Jadi ibaratnya dia sudah biasa lah, masalah ini saja sudah gampang, saya sudah biasa. Berarti sebenarnya kan healing ini tidak terpaku dengan kita jalan-jalan refreshing, nggak terlalu kan. Healing intinya yang membuat dia fokusnya teralihkan. Kalau jalan-jalan kan tadi dia pasti fokusnya ke tempat yang dia pergi ke situ. Mungkin dia lihat pemandangan kah, atau pergi berenang kah, atau pergi bagaimana. Tapi tidak menyelesaikan masalahnya. Pasti akan kembali lagi di lingkaran itu. Ya, jadi untuk teman-teman ya, kalau healing ya boleh-boleh aja gitu jalan-jalan. Tapi ya itu tadi sifatnya distraksi aja gitu, sementara mengalihkan kita punya. Jadi bukan healing itu, dia hanya distraksi saja. Distraksi. Mengalihkan perhatian. Tuh, hati-hati. Jangan sampai healingnya kalian tuh cuma sekedar distraksi. Seperti itu. Nah, saya tuh tadi pagi tuh kan habis dari hotel nih, pagi kan nginep. Itu saya keluar dari kamar yang niatnya mau check out, itu tiba-tiba tuh saya lihat di lorong itu ada dua orang, laki-laki sama perempuan. Itu terkapar di lorong gitu, terkapar. Yang ceweknya, yang cowoknya berusaha untuk bawa ke rumah sakit. Saya coba perhatiin dengar gitu. Si cewek ini mabuk gitu, mabuk terus bicara hal-hal yang istilahnya membuat dia entah tadi tuh dia bicara soal diputusin pacar kah, apakah. Dan disitu saya jadi berpikir, mungkin dia mencoba untuk mabuk itu untuk supaya healing ya, menghilangkan masalahnya gitu. Dia anggap dengan cara mabuk akhirnya hilang masalahnya. Tapi ternyata merepotkan orang tuh, temannya saja laki-laki itu sampai waduh, saya jadi dia pasti malu juga gitu kan, orang lalu-lalang gitu. Intinya di lorong gitu, lorong kamar gitu istilahnya. Tapi kembali lagi sih, kalau menurut saya sih, orang itu bisa sampai butuh healing tuh kayak tadi ya. Pertama stresnya itu tadi karena beban kerja, beban belajar. Terus yang kedua tuh penyebabnya karena penyakit
kena mental lah gitu, mental health. Dan itu entah itu mulai dari problem keluarganya kah, terus ada trauma, terus ada lagi yang namanya itu apa lagi ya, saya coba lihat dulu, toxic, entah temannya yang toxic atau pasangannya yang toxic gitu, sehingga akhirnya tuh mereka tuh pikirannya pengen healing gitu, pengen healing, padahal sebenarnya bagaimana caranya sebenarnya mereka tuh bisa selesaikan mereka punya masalah ini. Kalau menurut Kang Mul bagaimana ini kalau untuk masalah mental health nih? Karena banyak yang mengatasnamakan mental health akhirnya tuh mereka healing. Gimana itu? Oke, tadi penyebabnya karena yang dia kira healing ternyata bukan. Ya, jadi kalau itu akan terus menerus itu dia terjadi, ini akan berdampak pada kesehatan mental dia. Kalau kita bicara soal penyakit ya, kalau ibaratnya kayak gini, orang yang demam, ya, orang yang demam itu kalau dia tidak tahu penyebab demamnya apa, dia cuma minum paracetamol nih, demam hilang, terus itu demam lagi minum paracetamol lagi, terus itu demam lagi minum paracetamol lagi. Tapi tidak tahu penyebab demamnya apa. Dan kalau misalkan ini penyebab demamnya karena virus, lama kelamaan tubuhnya akan semakin rusak karena virusnya masih ada. Jadi kalau itu berlangsung lama, otomatis makin lama makin menimbulkan masalah yang baru lagi. Mungkin awalnya cuma demam, lama-lama tambah lagi mual muntah, lama-lama tidak hanya demam mual muntah, pusing mungkin, lama-lama penurunan kesadaran. Nah itu karena terapinya atau healingnya tidak tepat. Kalau kita dapat penyakit, healingnya apa? Minum obat sesuai dengan yang menyebabkan sakit tadi. Kalau demamnya karena virus atau bakteri, otomatis healingnya kita supaya tidak demam kan minum antibiotik. Biar nanti kita bisa tambah dengan paracetamol. Tapi penyebabnya itu harus diatasi juga. Tadi sama, kalau stres kerja, kita jalan-jalan ke pantai, habis itu stres lagi, jalan-jalan ke pantai, stres lagi, lama-kelamaan muncul masalah baru lagi, mungkin itu depresi kah? Atau mungkin uangnya tidak terkumpul, atau pakai jalan-jalan. Iya, itu sudah. Pokoknya nanti ada masalah baru lagi. Dan tadi Gian bilang mungkin menimbulkan masalah mengganggu orang lain kah? Karena healingnya tidak tepat. Intinya healingnya tidak, maksudnya mispersepsi. Ya, jadi tidak sesuai. Tadi pokoknya itu dia kira healing, ternyata bukan. Itu sudah fitnah dunia begitu sudah. Jadi sesuatu yang kita anggap benar ternyata salah. Karena kita sudah terkena fitnah dunia. Nah, intinya begitu. Jadi harus tepat dulu tindakannya untuk mengatasi masalah stres tadi. Ya, jadi misalkan kalau sudah muncul masalah baru, otomatis tindakannya tambah banyak begitu. Maksudnya yang harus kita lakukan lebih banyak lagi, kayak tadi mental health, muncul depresi kah, atau stres berat kah yang berlebihan, atau dia selalu merasa cemas, tidak tenang. Nah, itu kan penyakit-penyakit psikososial toh. Jadi membuat kita itu gelisah, tidak mood, tidak semangat, putus asa, atau sudah merasa malas. Iya, itu kan ngapain. Itu kan penyebabnya kan karena suatu hal yang istilahnya sudah lama terjadi ya. Kayak contoh kayak problem keluarga ya. Sudah lama pasti. Home. Itu gimana itu untuk healingnya? Dan itu berat pasti. Berat sekali ya. Karena itu pasti sudah kronis, jatuhnya sudah kronis. Jadi pasti healingnya itu lebih berat lagi. Healingnya lebih berat, dan memang dia harus benar sungguh-sungguh kalau misalkan memang mau healing, mau kembali ke semangat lagi begitu. Misalkan dia sudah depresi kah, atau sudah bahkan ada orang yang kalau itu tidak teratasi bisa sampai bunuh diri. Merasa sudah tidak ada gunanya tuh. Dia sudah kayak macam sudah putus asa lah begitu. Nah, itu sudah titik akhir ketika seseorang sudah tidak mampu lagi untuk healing, bisa sampai bunuh diri. Kan berarti dia tidak bisa healing, tidak bisa kembali lagi fitrah dia sebagai manusia, tidak bisa mengembalikan lagi dia fitrahnya sebagai manusia. Nah, masalah fisik gampang, nanti tinggal minum obat selesai. Kalau masalah psikis ini memang benar-benar harus
melibatkan apa namanya, kalau dalam kebutuhan dasar manusia itu ada juga sebenarnya kebutuhan dasar untuk spiritual, itu ada secara teori ada. Ya, kalau dalam Islam itu memang itu kita butuh yang namanya naluri ketergantungan terhadap sesuatu hal yang dia itu kalau tidak ada itu dia tidak bisa ngapa-ngapain. Kadang kita salah menempatkan juga, kita menempatkan yang kebutuhan itu pada harta, ternyata harta tidak bisa memenuhi kebutuhan kita semua. Kita tidak bisa membeli namanya ketenangan, tidak bisa. Sebanyak apapun uang yang kau punya, kau tidak bisa membeli kebahagiaan. Sebanyak apapun uang yang kau punya, kau tidak akan bisa membeli waktu. Sebanyak apapun uang yang kau punya, kau tidak akan bisa membeli kesehatan. Karena jadi uang itu terbatas. Kalau kita bisa beli kesehatan dengan uang, otomatis orang yang terkaya di dunia ini tidak akan meninggal. Karena pasti dia akan sehat terus. Tapi tidak, ternyata berarti ada sesuatu yang memang lebih besar daripada sekedar harta. Apa itu? Kalau kita kan berarti ketergantungan kita kepada penciptaan kita. Kalau dalam Islam itu, jadi kita harus terikat sama yang menciptakan kita. Nah, masalah rohani, masalah psikis itu berarti ada nutrisi yang tidak terpenuhi. Mungkin karena dia tidak pernah sholat kah? Mungkin karena dia durhaka sama orang tua kah? Atau mungkin karena dia syirik kah? Dia Islam tapi dia berharap kepada yang lain lagi. Atau ada pokoknya ada syariat yang dia langgar lah. Syariat yang dia langgar sehingga psikis dia atau kejiwaan dia itu rusak. Kan ibaratnya sakit hati, penyakit jiwa, penyakit hati lah ya. Kalau biasanya ini yang spesialis untuk mengatasi ini tuh Ustadz Agim sebenarnya. Kalau kita dengar ceramahnya Ustadz Agim itu rasanya tenang, karena dia memang menyentuh di kolbu, di hati. Biasa itu yang memang healing yang paling pas, yaitu apa? Kembali mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerahkan semua itu masalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berpasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang Allah takdirkan, kita harus menganggap itu semua baik, tidak ada yang tidak baik. Kita harus meyakini bahwa apa yang kita inginkan belum tentu baik buat kita. Tapi apa yang tidak kita inginkan tapi terjadi itu pasti baik buat kita. Oke, berarti memang ada di samping tadi ada penyimpangan syariat yang dia lakukan. Pasti ada. Ada juga masalah yang dia itu istilahnya secara rohaninya dia harus bagaimana tuh menerimanya gitu, dengan menggunakan hati. Itu kan mental. Menerimanya dengan hati, dan tentunya itu harus dengan ini ya, permainan apa ya sebenarnya, istilahnya tuh lebih kepada bagaimana tuh kita mengelola kita punya hati ya kan, dengan cara yang tadi itu mengingat Allah dan segala macam sifat-sifat yang harus ada tanamkan, entah atau ikhlas terus apalagi segala macam. Dan kalau hal-hal itu tidak kita bisa lakukan ya, nilai-nilai Islam tadi tidak bisa kita lakukan, berarti ya akan sama saja nantinya ya kan? Iya, betul sekali. Itu tidak akan jauh-jauh solusinya dari Islam sebenarnya. Jadi healing terbaik itu ketika kita kembali kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu healing paling baik. Jadi kau mau beban kerja tinggi bagaimana juga, kalau kau kembalikan kepada syariat Islam itu rasanya ringan. Tidak ada, walaupun orang lihat berat tapi kita jalani santai saja. Kalau orang bilang kau punya uang tidak ada tapi kau masih bisa kayak macam santai-santai, ya sudah, karena dia kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia pasrah, dia kembalikan kepada syariat Islam. Dan memang saya juga lihat di dalam psikologi itu kan para psikolog itu lebih menekankan bagaimana tuh si pasiennya itu untuk menerima gitu ya kan, menerima masa lalunya, menerima pengalamannya segala macam gitu kan. Dan itu memang kalau balik lagi ke Islam lebih kepada ke akhlaknya ya kan, bagaimana dia ikhlas, bagaimana dia kembali ke fitrah. Betul, kembali ke fitrah. Jadi cuman kayaknya rada susah ya bagaimana untuk menerima gitu ya. Susah karena satu tadi yang kayak kita mungkin gampang tapi sebenarnya susah sekali ya. Iya, itu susah karena itu kan kembali ke keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Jadi sudah azan. Tapi kita lanjut sedikit saja. Lanjut. Oke, sip. Intinya tadi ya. Jadi
kita kalau gitu kita kembalikan ke, kalau muslim ya, saya kan muslim. Jadi saya yakin 100% bahwa kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya kita memanusiakan manusia. Ya. Dan itu banyak fakta-faktanya. Kita lihat angka kejadian bunuh diri itu di negara mana? Non-Islam tuh pasti. Karena apa? Ya, dia tidak tahu jalan pulang. Dia tidak tahu jalan kembali. Dia tidak tahu bagaimana dia memanusiakan tubuh dia. Dia tidak tahu. Dia bingung. Akhirnya apa? Bunuh diri. Kalau kita Islam kan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita belajar Islam. Kalau orang yang hijrah misalkan ya, dengan masa lalu dia yang kelam, ketika dia mengenal Islam, dia tuh lebih tenang, wajahnya lebih ceria, lebih cerah. Banyak kan contoh-contoh yang kita bisa lihat tuh. Baru-baru ini mungkin ada apa yang ini ya, Apa tuh? olahraga apa sih namanya itu, yang gulat itu? MMA. Ya, MMA atau itu yang lagi viral nih, siapa dia punya nama nih? Yang orang Austria ini. Yang kemarin viral di IG atau di TikTok itu kalau dia bersyahadat. Oh iya, MMA itu ya, MMA. Iya. Nah, itu sudah saya lupa dia punya nama. Itu kan dia punya masa lalu yang kelam. Ya, dia sampai stres, depresi. Orang tuanya break on home. Dia alkoholik setelah itu. Dia merasa kalau itu dia healing. Tapi bukan. Tapi ketika dia kenal sama Islam, dia mengkaji Islam, dia nonton di YouTube tentang Islam. Akhirnya dia menemukan dia sebagai manusia di Islam, dalam Islam. Akhirnya dia merasa tenang di sini. Dia sharing ke semua orang kalau Islam ini ya memang agama yang mengajarkan kepada kebaikan dan membuat kita sebagai manusia itu ya menjadi manusia seutuhnya. Kembali kepada fitrah kita lagi. Fitrah kita adalah kita sebagai ciptaan yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus, kalau kita butuh sama Allah, berarti apapun yang Allah bilang kita lakukan. Jangan bilang saya mau ambil yang enak-enak saja. Tidak bisa lah. Jadi apapun yang Allah sampaikan ya kita kerjakan saja. Intinya healing terbaik itu sudah kembali kepada Islam. Kembali kepada Islam. Prosesnya ada banyak. Kalau saya mau bicara teori, itu proses ketika kita mau menerima suatu konsep yang benar. Tahap pertama pasti ada penolakan. Namanya tahap itu denial ya. Dia masih menolak, susah untuk ini. Tapi ketika tahap ini sudah lewat, akan masuk ke dalam bargaining namanya. Jadi dia sudah mulai menimbang-nimbang. Iya, nggak benar kah ini? Oh ya. Pasti dia sudah mulai memikirkan, sudah mulai banyak. Pasti dia mulai buka-buka, mulai baca-baca, cari tahu. Nah, itu bargaining. Ketika sudah ada bargaining, sudah ada tawar-menawar, di situ sudah ada nanti proses pencarian informasi dan segala macam. Masuk yang titik terakhir itu accepting ini kan dia sudah mulai menerima. Ketika sudah accepting, apapun informasi yang diterima dari sumber itu, dia akan percaya 100% dan dia tidak akan ragu-ragu. Ya itulah seputar healing yang selama ini kita kira healing, ternyata bukan ya. Itu hanya distraksi saja. Jadi healing terbaik itu ketika kita mengembalikan kita fitrah kita sebagai manusia. Bagaimana caranya? Kembali kepada syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala, karena semua di situ ada. Kalau kita sudah di situ, tenang kita, walaupun kita tidak punya harta, hati kita tenang. Walaupun kita punya penyakit berat, kita tenang. Ya, kita tidak terlalu stres, kita menganggap hanya penggugur dosa. Tenang kita, tidak terlalu stres. Ketika ada sesuatu yang kita cita-citakan tidak terwujud, kita tenang karena kita merasa Allah punya rencana yang lebih bagus. Tenang pasti. Ya, mungkin kemarin tidak ada sesuatu hal yang kita cita-citakan tidak tercapai, kita tenang juga. Karena kita berprasangka baik kalau Allah punya rencana yang lebih bagus. Allah menyiapkan sesuatu hal yang lebih baik daripada apa yang kita cita-citakan. Kita tenang. Dan itu apa yang dilakukan oleh Rasul SAW juga dulu begitu. Ketika Rasul itu kan istrinya meninggal, pamannya meninggal, pamannya meninggal. Pertama kan langsung Allah yang menghibur Rasulullah kan, dengan membawa beliau
Isra dan Oh iya, Mi'raj, betul. Isra Mi'raj. supaya apa? Pertama, konsep yang pertama yang kita bisa ambil dari Isra Mi'raj itu adalah distraksi. Ternyata ada distraksi masuk, tapi bukan satu-satunya. Jadi distraksi itu istilahnya, jadi fokusnya Rasul itu sudah teralihkan selama perjalanan Isra. Dia melihat pemandangan ataupun lihat-lihat pemandangan selama perjalanan. Iya. Kan itu yang menjadi perhatian Rasul itu. Jadi dia sudah teralihkan pikirannya dari peristiwa istrinya meninggal sama pamannya meninggal. Apakah hanya sebatas itu? Enggak. Rasul itu bertanya kepada Jibril, ini maksudnya apa? Siapa itu? Akhirnya Jibril menjelaskan. Akhirnya Rasul mengerti, paham lagi, kembali lagi kepada fitrah dia sebagai Rasul. Dia harus menyampaikan risalah. Ya, dia harus ketemu dengan nabi-nabi ya. Ya. Nanti di situ dia banyak banyak peristiwa-peristiwa yang membuat dia itu fokus lagi kepada tujuan dia. Menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia. Betul. Kan akhirnya goalsnya Allah naikkan ke Sidratul Muntaha. Di sana Rasul mendapatkan syariat sholat untuk disampaikan kepada umat. Ketika selesai Isra Mi'raj, Rasul itu sudah fokus lagi kembali, sudah mengembalikan fitrah dia sebagai Rasul, yaitu menyampaikan Islam kepada seluruh umat manusia. Jadi itulah tujuan kita, kan tujuannya itu tadi. Intinya kalau tujuannya benar, pasti healingnya pasti benar. Healingnya distraksi, bisa kita jalan-jalan, bisa sambil jalan-jalan kita lihat, oh ini ciptaan Allah SWT benar. Iya. Berarti ini ada proses healing, tidak hanya proses distraksi saja. Tidak hanya proses distraksi, hanya mengalihkan. Yang penting harus bisa mengembalikan ke tujuannya. Ya, harus mengerti konsepnya, harus mengerti definisi dia sebagai manusia itu apa. Dia harus tahu dulu. Dia harus mengerti dulu. Caranya kayak Rasul bertanya kepada Jibril. Kalau kita mungkin bertanya kepada orang yang paham. Iya. Ya, mungkin kalau kita mau itu healing, kita bertanya pada itu, curhat sama Ustadz, saya punya masalah begini nih. Sambil jalan-jalan gitu bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil tidak jalan-jalan juga bisa. Intinya ada proses kita bisa menjadikan kita itu kembali ke fitrah. Kita tanya aja sama Ustadz, saya punya masalah ini, ada solusi kan? Ustadz itu tidak akan hanya memberikan solusi, tapi dia akan mencarikan penyebabnya apa. Kenapa kok banyak penyakit? Bisa saja kau zolim, bisa saja kau makan uang haram, makan harta haram, makanya kau dikasih penyakit. Kalau kau tidak berhenti dari situ, penyakitmu tidak akan sembuh-sembuh. Kalau kau coba kau berhenti, jangan kau makan riba, bisa nggak penyakitmu sembuh? Coba dia berhenti riba, dia berobat, dia ikhtiar tetap. Jadi solusi pertama dia berhenti dulu dari itu. Nah itu healing sebenarnya, itu healing dari perbuatan-perbuatan yang membuat dia itu sengsara. Healing itu sudah. Ya, jadi kembali kepada Allah SWT. Akhirnya dia menjadi manusia, menjadi muslim yang seutuhnya. Dia tahu tujuan dia sebagai manusia, tujuannya untuk apa? Hanya untuk taat kepada Allah SWT, tidak ada untuk yang lain. Jadi intinya jangan sampai saja kita terkena fitnah saja. Jadi kalau kita terkena fitnah, jadi fokus kita itu sudah mulai teralihkan. Kalau fokus kita sudah teralihkan, kalau kita dapat masalah bingung mau kemana, bingung, stres, depresi, depresi, tidak menemukan jalan keluar, bunuh diri masuk neraka. Ya, jadi sudah jangan sampai ke situ. Jadi itulah healing yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia. Ya kalau mau healing yang benar. Healing sesuai dengan memang tujuan atau pengertian healing, yaitu apa? Tadi kalau kita lagi merah, kita kembali ke kuning atau ke hijau. Kalau merah ini kan waspada nih, kau mau mati nih. Bagaimana healingnya lagi? Bagaimana kau lakukan supaya kembali ke kuning, kembali ke hijau? Ya kan? Kalau dalam Islam, kau healing sudah merah, misalkan, karena kau belum sholat, kau sholat, naik ke kuning. Kalau sudah sholat, kau ajak orang lain untuk sholat juga, hijau. Jadi sudah, kau jadi manusia sudah. Jadi healing itu healing. Itulah healing ya. Jadi tidak hanya sebatas jalan-jalan ternyata healing kan. Jadi jalan-jalan itu hanya distraksi saja, bukan healing. Ya.
Jadi ya kau mau jalan sejauh manapun juga, kau kembali lagi kau ke habitat, ya kau kena lagi. Kena lagi masalah ya. Iya, jadi healingnya oke. tidak dapat. Distraksinya sementara saja. Oke. Kita belajar dari Rasul tadi itu bunyi Isra Miraj itu. Isra Miraj betul. Itu Tuh. contoh yang paling konkret sudah. Rasul sudah istrinya meninggal, pamannya meninggal, yang orang yang desanya meninggal itu stres sekali Rasul itu. Stres, ya. Sampai sudah tidak mau bikin apa-apa lagi, sudah tidak mau dakwah lagi. Rasul hanya diam saja, diam. Sudah akhirnya Allah kasih dia jalan-jalan. Jadi sebenarnya wajar lah kalau kita ini mengalami stres Ya, dan wajar butuh manusia. healing ya kan. Rasulullah saja tuh healing juga gitu ya. Rasul Isra Miraj. healingnya Isra Miraj. Tapi Luar kan biasa. tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, jadi terakhir nih, liburan nih kan sekarang, waktunya liburan. Tips supaya kita punya liburan nih jadi istilahnya healing terbaik. Tips supaya liburan healing terbaik, ya saya sih paling tidak kalau teman-teman belum punya program misalkan untuk menambah wawasan terkait Islam, saran saya sih banyak-banyak ini ya, mengkaji lah ya. Bebas sekarang, bisa dari YouTube, bisa dari mungkin pergi ke pengajian mana begitu yang tematik ya. Intinya kita terpapar sama informasi terkait Islam saja. Jadi kita terpapar dulu, kalau sudah terpapar kan lama-lama kan nambah penasaran, akhirnya kita bisa kembali lagi menjadi muslim yang seutuhnya. Jadi harapannya sih seperti itu. Kalau lagi libur kan istilahnya banyak waktu luang. Iya. Ya sudah, tempatkan saja untuk dapat terpapar informasi terkait seputar Islam. Belajar ya. Belajar sih. Belajar. Jadi mungkin selama ini kita tidak pernah belajar Islam, ya kalau libur kesempatan. Oke, tuh teman-teman. Kalau di masa liburan ini ya, akhir dari liburan ini sebisa mungkin tuh teman-teman jangan hanya sekedar dapat hiburan doang, tapi harus ada penambahan ilmu gitu. Karena ingat, umur kita tuh semakin lama semakin bertambah, dan tentunya hidup kita tuh akan dihadapi dengan masalah yang berbeda-beda. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Kang Mul ya. Oke, alhamdulillah, insyaallah nanti kita akan bahas lagi ya. Ya, nanti Banyak lagi. kalau ini nanti diupload di YouTube toh. Ya. Tapi kalau lihat di YouTube, kalau misalkan ada yang bertanya juga tidak jawab, atau nanti kita bisa bahas lagi. Mungkin di situ ada kita coba membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di teman-teman. Kalau ada yang komentar. istilahnya pengen ditanyain, kayak misalnya, aduh Kang, sebenarnya susah sih, saya punya masalah problem keluarga seperti ini dan sampai sekarang sudah bertahun-tahun nggak selesai. Ya, Tulis aja. memang butuh curhat. Karena tidak mungkin saya menyampaikan healing dan itu mewakili semua, tidak bisa. Iya. Karena background masalahnya beda-beda. Betul. Ya, nanti tergantung teman-teman mau curhat apa nih, itu ya sudah komen saja. Kita jadikan konten nanti. Masalahnya di mana? Sudah, kita bisa satu konten lah bahas seputar masalahmu itu apa. Kita coba carikan solusi sama-sama dan kita dukung, kita support supaya solusinya itu bisa dilaksanakan, supaya kau bisa jadi orang yang bersemangat kembali itu. Insya Kita Allah. bisa. Oke, sip. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak Kang Mul. Buat teman-teman semua yang saat ini sedang berlibur, saya ucapkan enjoy, but don't tenggelam dengan keenjoyan itu ya. Ingat, harus belajar di masa liburan ini. So, teman-teman semua, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ko hijrah, ko mantap.